Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, gimana kabarnya kalian pagi hari ini? Sehat semua ya, semangat semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan memberikan materi Mapel SKI seputar peradaban bangsa Arab, terutama di kota Mekah sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita timbul tanda tanya karena pada materi sebelumnya Pak Guru menyampaikan bahwasanya pelajaran Mapel SKI sesuai namanya sejarah kebudayaan Islam, itu berarti kita mempelajari sejarah-sejarah seputar kebudayaannya Islam. Tapi mengapa di materi kali ini kok berjudul atau materinya peradaban bangsa Arab Mekah sebelum Islam? Berarti kan bukan sejarah Islam. Oleh karena itu perlu kami sampaikan di sini juga penting kita pelajari tentang materi bangsa Arab sebelum Islam, karena dari situlah nanti muncul atau lahir agama yang syariatnya dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, seputar Arab itu ada terbagi menjadi dua. Ada Arab dari tinjauan geografis, ada Arab dari tinjauan orangnya atau bangsanya. Untuk tinjauan pertama yaitu bangsa Arab dari tinjauan geografis, ini rata-rata tanahnya tandus, hawanya panas, hampir tidak ada tumbuhan. Tapi walaupun begitu tidak semuanya Jazirah Arab itu tandus. Ada sebagian Jazirah Arab yang tanahnya itu subur sehingga mereka bisa bertani di sana. Untuk tinjauan yang kedua, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua juga. Bangsa Arab yang hidupnya yang pertama bangsa Arab yang hidupnya di pedalaman, terkenal dengan istilah orang Badui. Mata pencaharian mereka kalau tidak beternak ya bertani. Kenapa kok kalau tidak beternak bertani? Karena mereka ini selalu mencari tempat yang subur untuk kebutuhan mereka tiap hari, sehingga mereka tidak jarang tempatnya berpindah-pindah atau istilahnya nomade. Untuk bangsa Arab yang kedua yaitu bangsa Arab yang hidupnya di perkotaan, Arab modern, ini terkenal dengan istilah Ahlul Hador. Ini mata pencaharian mereka ini berdagang, dan mereka sangat pandai sekali berdagang. Itu dari segi Arabnya ya. Terus untuk bangsa Arab sendiri sebelum Islam datang itu terkenal dengan istilah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa? Kalau ditinjau dari segi kata, jahiliyah berarti berasal dari kata fi'il madhi jahila atau jahala, yang punya arti bodoh. Tapi benarkah orang Arab itu bodoh? Ternyata tidak semuanya demikian. Dari satu sisi bangsa Arab itu justru adalah orang-orang yang pandai, terutama pandai di bidang sastra. Kebudayaannya mereka luar biasa. Sastra mereka menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu adalah puncak-puncaknya sastra, sehingga mungkin hikmahnya di situ ketika Al-Quran turun, sastra mereka yang begitu istimewa ini terkalahkan oleh adanya Al-Quran. Terus mereka juga pandai di bidang ilmu perbintangan atau astronomi.
Itu bahasa Arab mulai dulu terkenal. Jadi mereka rata-rata itu pandai memang. Lalu apa korelasinya kok bisa dikatakan zaman jahiliyah? Di sini akan kita bahas bersama-sama. Bangsa Arab sendiri kalau ditinjau dari sisi sunnatullahnya atau hukum alam, itu tetap ada dua, ada nilai positif, ada nilai negatif. Karena kita hidup di dunia tidak bisa terpisahkan dari dua model positif dan negatif. Untuk yang positif seperti yang kami sampaikan barusan, bangsa Arab itu sangat hebat di bidang sastra, sangat hebat di bidang ilmu perbintangan, juga sangat hebat di bidang perdagangan. Mereka pandai dalam berdagang. Bahkan bangsa Arab ini masyhur perdagangannya sampai ke negeri Sam, di mana Sam pada waktu itu adalah sebuah negara yang menjadi barometer dunia dalam perdagangannya. Terus diantaranya lagi bangsa Arab ini juga sangat komitmen dalam menepati janji. Mereka tidak mudah untuk mengingkari janji. Bahkan orang yang ingkar janji itu bisa menjadi aib keluarga, karena ada salah satu keluarganya yang pernah mengingkari janji. Saking hebatnya, saking komitmennya orang Arab dalam memegang janji. Terus mereka juga teguh pendirian. Teguh pendirian dalam arti kalau sudah ayah tidak bisa disogok, tidak bisa disuap dan lain sebagainya. Terus mereka juga suka menolong. Dan yang paling penting yaitu mereka dalam menghormat tamu itu sangat-sangat luar biasa. Menghormat tamu ini menjadi kehormatan, menjadi menjadi hal yang sangat istimewa bagi orang Arab. Bahkan sampai ada salah satu orang Arab yang tidak punya apa-apa, lalu ada tamu. Satu-satunya harta yang dia punya adalah unta yang tiap hari dibuat untuk untuk mencari nafkah. Akhirnya unta itu disembelih demi untuk menghormat seorang tamu. Saking istimewanya arti tamu bagi orang Arab. Dan ini juga ajaran Islam, walaupun penerapannya sebelum Islam sudah ada. Nah, di sini anak-anakku sekalian, esensi dari mempelajari sejarah, terutama sejarah Islam seperti SKI, adalah kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil teladan dari apa-apa yang menjadi hal positif tentang apa yang kita pelajari. Menghormat tamu, teguh pendirian, menepati janji, itu harus bisa kita nalar untuk bisa kita terapkan, walaupun itu walaupun itu sejarah ketika Islam belum lahir, tapi itu semuanya adalah nilai-nilai kearifannya agama Islam, syariat Islam, dan itu harus kita ambil. Terus yang kedua, esensi dari mempelajari sejarah, kita juga bisa melihat nilai sisi negatifnya bangsa jahiliyah, bangsa Arab sebelum Islam, di mana ini menjadi tolak ukur akan akan keberhasilan sebuah negara, sebuah bangsa. Bangsa Arab sebelum Islam datang itu adalah bangsa yang terpuruk akhlaknya, moralnya. Di sini arti dari zaman jahiliyah itu di sini. Jahiliyah artinya akhlaknya terpuruk, bobrok, merosot, hancur dan lain sebagainya, sehingga hikmah dibalik terusnya Rasulullah di sana adalah itu, untuk memperbaiki akhlaknya bangsa Arab, terutama di kawasan Mekah yang menjadi tempat tinggalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dulu. Beberapa hal negatif yang perlu kita ketahui untuk bisa kita jauhi, yaitu mereka ahli berperang demi merebut suatu wilayah, sebuah kekuasaan, mereka rela berperang. Yang kedua, bangsa Arab itu karena untuk meregenerasi kekuasaan, mereka akhirnya mengkader anak-anaknya, tentunya anak laki-laki.
Oleh karena itu ketika mereka punya anak perempuan, langsung mereka buang, mereka kubur hidup-hidup. Karena itu dianggap percuma menghabis-habiskan uang, harta, makanan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi aib bagi bangsa Arab ketika mereka punya anak perempuan, mereka dianggap aib. Aib karena tidak bisa punya anak laki-laki. Ya, ini kebobrokan yang sangat luar biasa sehingga Rasulullah bisa terutus di sana. Dan banyak sekali hal-hal negatif yang lainnya seperti berzina, terus selingkuh, terus menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, mempercayai dukun, mengundi nasib, sihir, fanatik kesukuannya juga sangat luar biasa. Itu harus kita hindari ya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dari materi yang Pak Guru sampaikan, kami bagi 3 kelompok untuk bisa memetakan tentang materi yang Pak Guru ajarkan. Yang pertama, kelompok pertama, tolong jelaskan arti jahiliyah di zaman masa pra-Islam, di zaman bangsa Arab pra-Islam. Yang kedua, tolong analisa hal-hal positif yang ada di zaman pra-Islam bangsa Arab, terutama di Mekah. Yang ketiga, tolong dianalisa hal-hal negatif apa saja yang ada yang menimpa bangsa Arab pra-Islam. Anak-anak saya yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Tolong nanti dipelajari, dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Mohon maaf atas beberapa yang barangkali ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.